Suaranya Nyai Baikal Wartel. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020, gue lupa gitu. Kok dia minta tolongnya ke gue gitu? Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja. Aduh. Fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti. Para Sargios punten ya, kalian dipanggil bodoh sama Nyai ya. Bukan Nyai Roro Kidul ini mah, Nyai Jasinah. Bukan. Ya, Nyai Nikita Mirjani. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Itu yang nggak akan. Tar dulu. Oke, gua ngerti kalau masalah nggak adanya. Itu tuh siapa pacarnya siapa? Si Enda apa tadi? Pacar Sarwenda yang Bolambung. Itu yang nggak akan ada. Ben, di TikTokku sampai pada open donasi buat bantuin kamu. Wah, nggak usah, terima kasih. Ini baru nih idola. Aku adalah macan. Apapun masalahnya yang depan nanti akan kulibas sampai tetes darah penghabis. Akan kubantai semua masalah yang di depan sana. Habis ya kan. Itu baru namanya gentle gitu ya. Bang, kalau nggak ngomong pakai bahasa Thailand gitu. Sawadikap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, yang lancar, termemainol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalau itu pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita mau ngebahas video lagi panas banget. Kenapa sih gue bilang panas? Voice note dari Nikita Mirjani ini memborbardir CEO. Tulang-tulang nih sakitnya. Lalu Bang Ruben nih teman-teman ya, ini kan pendukungnya banyak banget ya. Para netizen tuh mau open donasi untuk ngebantu utangnya Bang Ruben ya, 3,5 M. Gila nggak lo? Dan justru malah ditolak. Ini gue geleng-geleng pala sumpah demi apapun. Tapi seperti biasa sebelum memulai video reactionnya, kita mau mengapresiasi dulu buat para sultan-sultan kita. Sultan kita yang pertama datang dari Rena Anjeli lagi. Marilah kita bobo ay. Malam minggu ngajak bobo. Gak percaya gue. Terima kasih buat Rena Anjali. Lalu yang berikutnya ada Cindy Prasetyo. Malam Kak, ini dari Hongkong ya sepertinya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, amin. Sehat selalu juga buat Cindy ya. Lalu yang berikutnya ada Susi Rianti dari Hongkong juga. Pokoknya doa terbaik dari yang terbaik buat Ruben Onsu dan ketiga anaknya. Lalu yang berikutnya datang lagi dari Rena Anjali lagi. Ayang Bobo, aku balapan kan? Gue bilang juga apa? Malam minggu bukannya gimana gitu ya, mesra-mesra. Ini banyak balapan. Ingat, harus menang. Kalau nggak menang, pulang kamu sana. Lalu yang berikutnya ada penghuni Nusantara yakin RO tidak masuk penjero. Awal bentuk pinjaman lalu menjadi kerjasama usaha. RO tetap bertanggung jawab. Sabar ya RO. Isu nasional masih butuh algoritma kamu. September ceria ya. Buat para sultan-sultan kita, terima kasih. Semoga rezeki kalian semua selalu berjalan dengan lancar dan terus mengalir. Dan buat para penonton juga, semoga rezekinya terus mengalir. Langsung aja kita gas. Kita menuju TKPN. Play. Suaranya Nyai Baikal Wartel. Aku jadi nelpon, karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget, ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gua, dia follow gua. Dari dulu dia follow Instagram gua, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Gua tidak pernah follow dia balik ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan. Mamio Sarwenda Bolambung itu bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro right now.
Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020 gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan. Dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Waduh. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu. Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara apa gue nagih utang secara online karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk, nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan, gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja. Aduh. Gue bohong atau enggak. Nah kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti. Para Sargios punten ya, kalian dipanggil bodoh sama Nyai ya. Bukan Nyai Roro Kidul ini mah, Nyai Jasinah. Bukan ya, Nyai Nikita Mirjani. Kalian dipanggil bodoh. Gimana perasaan kalian? Boleh nggak di black hatinya? Set. Apa? Dalamnya muak? Rasain. Izin. Stop kasus Sintenya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang bawa lambung, itu yang nggak akan ada. Itu yang nggak. Tar dulu. Oke, gua ngerti kalau masalah nggak adanya. Itu tuh siapa pacarnya siapa? Si Enda apa tadi? Lambung. Nyai tolong diulangi di bagian yang tadi, coba ulangi. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang bawa lambung, itu yang nggak akan ada. Itu yang nggak akan ada. Lambung nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live ya, setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya tolong ya. Mendingan kalian kalau kalian cinta sama Vio ya, ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. Bener, berarti donasi gitu ya. Pantesan disupport kali ya. Kemarin pada donasi itu, seneng. Ruben 3,5 M mau didonasi sama netizen, ditolak. I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio? Nah itu penting. Kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki. What? Ya, dan bukan 1-2 orang. Stop. Dari sini kita tahan dulu, coy. Ngedeketin temen, gue pikir yang ya sama lah gitu ya kan. Laki. Bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus gedong? Pas Gio gedong apa gedong? Netizen gedong apa gedong kagak ngerti gua. Bahasa begini lagi gua. Oke, lanjut Itu viral sama Sarwenda yang bawa lambung itu ya.
Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih. Cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma, Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat. Ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya. Saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya. Banyak pekerjaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nyai. Iya, baik-baik Nyai di sana ya. Cepet keluar Nyai. Iya. Suaranya doang nih keluar. Habis seantera ini viral. Gak kebayang kalau dia udah bebas ya, kayak apa dibabat abis kali. Itu Cio nggak berani buka komen, ditutup. Katanya banyak yang ngomong sama aku, nge-DM aku. Kata komennya ditutup. Lah berarti benar dong apa yang diomongin Nikita. Kalau nggak benar lu kok ini dong. Ngomong. Lu omong dengan bahasa Inggris atau bahasa apa yang lu punya. Lu omong itu tidak benar atau lu laporin perbuatan tidak menyenangkan. Kalau lu diam begini, kalau lu malah tutup komen, berarti iya. Kan kesannya memang bener banget. Yeah. Emang bener sih, emang ada sih duit lu dari dulu juga kita tahu lu siapa. Karena lu dapet aja sama si gender selang, langsung lu merasa kayak gue bakalan tajir, kayak gue bakalan terkenal. Langsung yang lu follow ertong yang jendes yang punya banyak duta, langsung disuruh sama si Lambung. Pokoknya kamu harus unfollow, cukup aku aja jendesnya, jangan ada jendes lain. Itu jendes. Ben, di TikTokku sampai pada open donasi buat bantuin kamu. Para pendukungmu aku sampai terharu antusias mereka buat kamu. Sampai nangis ya stikernya ya. Aku gak mau menanggapi donasi itu. Banyak juga doa-doa terbaik untuk dari mereka, Ben. Wah, gak usah, terima kasih. Ini baru nih idola. Aing mau, ya kan? Masalah nanaon ge ditanggung jawaban ku aing. Itu kalau bahasa orang Jabar gitu. Kalau bahasa orang Banten, kita memacan. Harap mana apa tadi ngarep tak gas karo kita. Durung modar mah ayu beh gitu. Itu kalau bahasa Banten. Lalu bagaimana dengan bahasa Medan? Aku adalah macan. Apapun masalahnya yang depan nanti akan kulibas. Sampai tetes darah penghabis akan kubantai semua masalah yang di depan sana. Habis ya kan? Itu baru namanya gentle gitu ya. Bang, kalau nggak ngomong pakai bahasa Thailand gitu? Sawadikap. Ada masalah apa lagi nih sama Ruben? Katanya digadang-gadang dilaporkan. Jadi tersangka benar. Apa sih? Kok kasihan banget gitu loh. Terus-terusan diterpa masalah. Kasihan tuh. Siapa yang laporin? Ini mengada-ngada atau gimana? Coba tolong kasih tahu saya. Karena aku tuh sibuk banget gitu loh guys. Jadi saya belakangan ini memang tidak kontrol sosial media gitu. Ada berita apa saja juga saya nggak. Abisnya males tahu nggak sih? Selalu di mute. Ini suara saya guys. Ini yang dia ketangkep. Cuma kita gosip dulu. Ini lagi hangat-hangatnya ini kebetulan ada si abang-abang bilang tadi Jas minta tolong dong. Itu bahas yang si Nikita Mirzani itu ternyata tuh kan dia kenal tuh sama si Nikita Mirzani. Bukan Nikita Mirzani yang kenal dia, tapi dia yang kenal Nikita Mirzani. Dia yang sok-sok kenal dengan Nikita Mirzani. Ya walaupun ada-adanya tuh membantah gitu bahwa si Boti ini tidak pernah kenal sama si Nick Mirna itu. Kalau berita keluar dari mulutnya Nikita Mirzani nggak usah diragukan, itu approve semua. Kenalnya udah cukup lama juga ya, cuman ya 2017 2018 loh itu kenalnya. Kenapa di unfollow? Gara-gara si lambung busuk itu yang kepengen. Dan kenapa kau unfollow semua orang-orang yang pernah kau sukai, kau cintai, boti-boti itu? Kenapa satu persatu kau unfollow? Ya. Gitu loh.
Iya, jadi untuk Eda-Eda kemarin yang penasaran tuh gimana ceritanya, dia itu pernah kenal sama seorang Nikita Mirzani. Itu Nikita Mirzani itu sudah menjelaskan semuanya. Boti ini, ya kan dulu kan gemar nih sama narkoboy, gemar banget dia. Nah disitulah dia itu ketangkap. Karena kebaikannya Nikita Mirzani dibantulah dia itu, ya kan. Nah kenapa bisa berujung fatal seperti ini? Iya kan, iya karena dia itu tidak membalas gitu, iya kan, chattingan, DM-an, WhatsAppan. Berani main-main dia sama si Ratu ini. Ya kan, yang ada kan apes semua tuh masa lalunya dikorek. Eda-Eda tolol gini, salam sama si Gio itu sama si Boti, salam sama si Boti. Kalau dia tidak menggubris Nikita Mirzani, takutnya aib-aibnya yang dulu itu bakal keluar semua. Karena katanya tuh beritanya tuh banyak kebusukannya dia di muka bumi ini, ya banyak itu. Ntar Ces, ngomongin soal kebusukan di muka bumi ini, jadi gue inget film Wiro Sableng gue. Kita akan membasmi semua kebusukan yang ada di muka bumi ini. Wiro Sableng kan itu filmnya. Nanti akan keluar satu persatu. Lagian keluarganya dia nggak benar, adiknya dia pun yang sering di belakangnya dia itu yang sok ganteng itu pun pernah punya masalah sampai ganti nama. Ya nggak ada benarnya emang keluarganya dia itu nggak kaya. Ya kan, ibunya kemarin menggonggong anaknya kaya. Kata Nikita Mirzani enggak, dia mau orang biasa aja. Iya, dia itu berkenal sama Nikita Mirzani, mendekati Nikita Mirzani karena kebetulan dia juga tuh suka sama temannya Nikita Mirzani yang lekong itu. Tapi temannya Nikita Mirzani itu nggak suka sama dia karena apa? Karena Boti yang satu ini tuh belum menjadi kucing, masih menjadi rayap. Kalau kucing itu katanya gedong, tapi kalau rayap itu tuh ya tahu lah rayap tuh kayak seperti apa kan. Rayap gimana rayap? Suka menggigit, suka menjilat. Jadi dia tuh masih di tahap penjilatan. Ketemulah sama si lambung busuk ini. Aku pasti tahu kan. Kalimatnya Nikita Mirzani yang paling gong di sini adalah lambung busuk. Atau lambung bau, atau lambung apa, lambung gak berguna itu. Aduh, perih gua sama itu. Iya kan, makin seru ini ceritanya. Aduh, kasihan Eda-Eda ya yang open donasi buat si Boti ini. Ya kan, saking mau menunjukkan dirinya mereka, walaupun mereka makan pasir berhutang juga tetap aja donasi gitu. Sampai ada yang ngeledekin tuh bikin konten. Iya kan, aduh kasihan banget. Kemarin mereka itu mau membanting tuh si Onsu. Kalian nggak tahu ya, jangan coba-coba mengusik orang yang sedang mendekatkan diri sama Allah, yang sedang memperbaiki dirinya. Jangan itu. Nggak boleh itu, karena kalian itu nggak akan berhadapan sama orang itu. Allah langsung teman kalian berhadapan. Iya benar. Iya. Nah, contohnya si Boti ini. Yang tadinya Nikita Mirzani nggak mau itu, anteng-anteng aja di dalam sana. Adem lah ya. Digerakkan hatinya, dia kan langsung dibuka kalau dia itu Boti, suka sama Boti. Punya utang 200 juta. Ngomong Botinya ya kan, pemakai juga. Oh Tuhan, tolonglah. Banyak kali kebusukan kau. Dan kau juga ini, badan kau segede ini juga itu karena itu juga ada yang itu juga kau kan, bukan pakai uang pribadi kan. Iya kan, lalu si lambung busuk yang menikmati badan. Gitu loh katanya Nikita Mirzani, bukan kataku loh ini ya. Eda-Eda jangan kalian marah sama aku ya, ini bukan kataku, ini katanya Nikita Mirzani. Udah habisin. Suka kali aku di episode yang ini. Karena apa ya? Karena kalau sudah Nikita Mirzani gua approve semuanya itu. Otomatis bener itu, karena dia tuh orangnya pintar, cerdas, nggak mau ngomong tanpa ada bukti. Iya, dia tuh nggak pernah ngomong hoax. Iya kan? Aduh, Boti juga kau. Kemarin bilang cang-cengcong. Sekarang? Ya sebenarnya aku tahu sih lah, kau itu Boti, tahu aku.
Cuman untuk membuka kuping Eda tolol itu harus dengar itu. Dengar tuh videonya audionya yang dari Nikita Mirzani itu. Nanti Karena kalau yang ngomong mungkin kita juga para netizen mungkin nggak dianggap gitu Ces ya. Tapi kalau yang ngomongnya itu centang biru atau artis lah ya. Kalau bahasa orang Jawa bilang mah motiar sih ya. Teruntuk Mas Ruben, tetap semangat. Dari statement kamu yang kamu tulis itu aja termasuk the best. Dengan kata-kata kamu mau bertanggung jawab dan menyelesaikan ini semua, itu keren banget. Jadi kok Ruben ini adalah korban-korban dari pegawai-pegawainya sendiri. Anda jangan senyum dulu. Nggak kalah tetap, si Ruben tidak kalah. Tenang. Please guys, berita ini anyepin ya. Kalau bisa jangan ramein, karena apa? Masih banyak berita-berita yang perlu kita kawal. Jangan sampai berita ini menjadikan pengalian isu hutan-hutan yang kebakaran, bencana alam. Jangan sampai. Gengs, udah ada yang dengar voice note-nya Mami Nikita Mirzani belum sih? Oh my god, dia tuh utang 200 juta belum bayar-bayar, dan dulu pernah beneran ditangkap sama Polda Metro Jaya karena kasus Sinte katanya. News terlalu banyak informasi dalam satu voice note. Terus katanya dia itu emang beneran ngincer cowok-cowok. Kok cowok ya, itu yang jadi pertanyaan gue tuh. Malu gak sih? Udah kayak kemarin tuh kayaknya keren, CEO 2000 toko, kayaknya kaya gitu kan, kayak didracin gitu kan. Ternyata Meskipun menjadi tersangka, Ruben Onsu tetap semangat dengan makan sederhana telur kecap kerupuk. Ampun ya Bang Ruben ya. Salut gue. Sederhana banget makannya. Makan kok makan. Selamat pagi juga sama makan ya. Yuk makan apa Kak Dava? Tadi telur kecap. Ya, kita akan lihat lagi pertanyaan ketiga. Apakah CEO akan menghadapi ujian terbesar dalam waktu dekat? Ini sebulan yang lalu ya. Apakah CEO akan menghadapi ujian terbesar dalam waktu dekat? Ini sebulan yang lalu di tanggal 18 Juli. Iya ya. Ya, dengerin nih. Serigala. Sepintar-pintarnya serigala ini meloncat kemana-mana. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kena perisai tusuk ini serigala, dan ini serigala api. Ya Allah. Sepintar kau membuat strategi, ya akan. Wah. Iklan. Baru sebulan yang lalu Kim Macan ya membacanya. Udah ada buktinya sekarang. Ternyata ditagih sama NM. Kalau sudah semesta, ya membuat itu semuanya, ya, hancur. Mau lari kemanapun, Tidak bisa. akan bertemu dengan perisai ini. Jadi apa permasalahan ujian terbesarnya? CEO, kan saya sudah pernah nerawang ya, akan ada kebusukan, aib-aib dari CEO akan terbongkar. Semesta lah yang akan membongkarnya. Pintu misteri. Dari hubungan sebelum ini, dari perjalanan dia menuju menjadi model dan menjadi ambasador. Menjadi ambasador. Sisi gelapnya. Kapal pesiarnya. Yes, kapal pesiarnya. Kapal pesiar party CEO. Kapal pesiar berarti kan Kapal pesiar yang itu ya? CEO party. Iya. Iya cocok kalau dia pakai narkocoy. Yang gitu ya? Cocok say. Amat tante mesti pakai sinte. Apalagi kalau sama om ditempong ya kan. Oh my god. Kapal pesiar. Di kapal pesiar dia jogedan gitu. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Mintaku padamu ya tante. Udah. Seperti mati lampu. Kasar tuh mah.
Pantes dia gacor banget jualan itu tali gunung ya. Waduh, iya. Lalu Macan dia di kapal pesiar. Hah, di kapal pesiar? Dapat info dari mana? Oh, dari itu ya, baca tarot ya. Kapal pesiar. Au. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tuh, ngegoreng takut gosong. Gue tuh udah curiga waktu dia bilang CEO itu udah curiga gue. Orang real CEO nggak bakalan bilang gue CEO. Di acara live jualan di TikTok, orang yang bilang dirinya CEO itu paling lagi meeting. Saya memperkenalkan diri, saya adalah CEO dari perusahaan ini dalam dealing meeting gitu, meeting untuk dealing perusahaannya, kenalan CEO dari sini. Kalau di acara live jualan kutang bilang CEO tuh aneh. Aneh bin ajaib. Ya. Makanya ini sama Kim Macan dibongkar nih Juli tanggal 18 sayang. Sebulan yang lalu. Berarti nggak meleset ya? Nggak meleset ya? Sebulan yang lalu ya? Iya, makanya gue bingung gitu loh. Ini CEO apaan CEO. Sebelum gue lanjutin kata Kim Macan ya, yang kapal pesiar ya. Siapa yang mau gue lanjutin? Coba komen mau dulu tentang CEO. Deh. Seperti mati lampu. Ya saya, akulah CEO di kapal pesiar. Ya sayang, aku hibur tante girang. Opa. Makan steak lagi, Opa. Ike. Ya Allah, si Opa dikasih makan steak biar bisa main kuda-kudaan sayang. Dar-dornya udah ya. Ya sudah, pokoknya doa terbaik buat Bang Ruben itu yang pertama. Lalu yang keduanya ya buat penonton juga doa yang terbaik. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.